Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Catherine, perkenalkan nama saya Janeta Nadia Raisa dari kelas 9C. Mau wawancara Miss, boleh gak? Silahkan. Kan kita tahu nih ya Miss ya bahwa Indonesia itu menggunakan demokrasi Pancasila, yang dimana kita menggunakan prinsip Pancasila yang 5 itu kan. Salah satunya adalah sila keempat yang bebas untuk berpendapat dan bermusyawarah. Tapi menurut Miss nih, apakah demokrasi Pancasila itu benar-benar diterapkan oleh negara Indonesia? Tentu tidak. Kenapa tuh Miss? Karena masih banyak ketimpangan baik itu dari yang most recent itu yang dari pemilu gitu kan, begitu banyak kebijakan yang dirubah, kemudian yang dengan pajak juga menurut Ibu sih belum diaplikasikan secara optimal ya demokrasi di Indonesia ini. Oke. Baik, sekian, terima kasih Miss Catherine. Jadi saya punya pertanyaan buat Bapak. Menurut Bapak, mengapa masih banyak masyarakat yang mengeluarkan pendapatnya namun tidak didengar dan akhirnya berdemo, Pak? Mungkin pendapat Bapak kurangnya forum diskusi antara DPR dengan dalam bidang apa dulu. Kalau misalkan kalau buruh berarti sama perwakilan dari buruhnya gitu. Jadi kurangnya diskusi, makanya waktu ada forumnya diskusi tapi aspirasinya tidak didengar, ya pada akhirnya bahkan demo gitu untuk didengar Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Aku mau nanya, siapa nama ibu? Ibu Yuni. Ini oke. Aku punya pertanyaan ini. Boleh. Apa yang ditanyakannya? Pertanyaannya, menurut ibu, apa solusi terbaik untuk mengutarakan pendapat pada harus demokrasi agar semua orang masalahnya bisa didengar dan dihargai. Solusi terbaik menurut Ibu, karena ini kan mengenai demo ya, mengenai demo. Jadi demonya itu sendiri harus punya tujuan, ya. Jadi tujuannya apa untuk demo tersebut. Nah, kalau misalkan tujuannya sudah tercapai, kita ajak para orang-orang petinggi di dalam yang demo itu ya untuk bicara secara baik, jangan arogan. Ya, kalau misalkan kan ada yang berpendapat kalau berbicara dengan baik itu tidak didengar, makanya kita melaksanakan demo itu biar didengar, itu kan. Jadi kalau menurut Ibu untuk demo boleh-boleh saja, tapi yang penting ada tujuannya dulu, apa yang akan disampaikan kepada pemerintah ya, atau pemangku di situ. Oke, makasih Ibu. Apa tantangan utama dalam menerapkan etika komunikasi dalam sebuah forum diskusi? Baik, etika dalam berdiskusi mungkin ya. Yang pertama, untuk penerapan etika itu biasanya orang berdiskusi itu seolah-olah kurang beretika. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam diskusi kita mempunyai perasaan bahwa argumen dan pendapat kita dianggap paling benar, sehingga kita tidak mau mendengarkan pendapat atau argumentasi dari orang, sehingga muncullah sebuah emosi-emosi yang memang betul emosi itu harus ada dalam ketika diskusi, tapi tidak meledak-ledak sehingga mengabaikan etika. Jadi kesimpulannya, keidealisan, keegoisan, argumentasi yang berlebihan ya, dan tidak mau mendengarkan orang lain, akhirnya etika itu kabur. Itu sebuah kesulitan ketika kita sama-sama tidak mau rendah hati. Mungkin itu, tidak mau mengalah. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Jadi aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang aspirasi siswa? Karena saya
terkadang tuh merasa kalau aspirasi kita sebagai siswa tuh tidak didengar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aspirasi bukan tidak didengar. Contoh, aspirasi itu banyak sekali pola pikir aspirasi yang seolah seperti tidak terdengar. Padahal pola pikir antara siswa, orang tua, guru itu pasti berbeda. Dan tidak semua aspirasi itu bisa dijalankan dalam sebuah sekolah. Ya, mungkin contoh yang mungkin tidak bisa diterapkan. Contoh, kita pelajar SMP, aspirasinya kalian ingin tempat parkir untuk motor. Aspirasi bagus, tapi kalau diterapkan di SMP, kira-kira yang kebanyakan bahwa siswa belum layak untuk berkendaraan sendiri. Kira-kira aspirasi itu bisa diterapkan tidak? Tidak. Berarti bukan berarti tidak didengar, tapi pada waktunya belum bisa diterapkan dengan berbagai pertimbangan, argumentasi, peraturan, mungkin itu. Jadi bukan berarti aspirasi tidak didengarkan apabila itu sesuatu yang memang bisa diterapkan, ya itu bisa dilakukan. Tapi apabila aspirasi itu memang tidak bisa diterapkan, memang kita belum waktunya, rasanya bukan tidak didengar, tapi belum memungkinkan untuk bisa diterapkan aspirasi. Terima kasih Bapak.